Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai metode, media, dan pemanfaatan sumber belajar IPS SD di kelas rendah. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan guru atau siswa dalam mengelola informasi berupa fakta, data, atau konsep pada peristiwa belajar mengajar yang mungkin terjadi dalam suatu strategi. Metode pembelajaran IPS kelas rendah. Yang pertama, metode ceramah, yaitu metode pengajaran yang menggunakan penjelasan verbal. Metode ini digunakan pada saat memberi informasi, jika ingin menambah atau menekankan apa yang telah dipelajari, dan mengulang atau mengadakan pengantar pada suatu pelajaran atau aktivitas. Kedua, yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini sangat efektif bila diterapkan untuk kelompok kecil dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini dinilai dapat digunakan untuk meninjau pelajaran yang telah lalu, menyelingi pembicaraan untuk menarik perhatian murid, dan untuk mengarahkan siswa dalam memahami materi pelajaran dalam rangka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, metode simulasi, yaitu memberikan kesempatan pada murid untuk mengalami situasi dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung tidak dijumpai. Yang kelima, yaitu metode pemberian tugas, berupa guru memberi tugas, kemudian murid melaksanakannya, dan yang terakhir, murid mempertanggungjawabkan tugas tersebut untuk dikumpul kepada guru. Yang keenam, yaitu metode karya wisata, berupa kunjungan murid di bawah bimbingan pembina dan tempat-tempat tertentu dengan maksud belajar. Yang ketujuh, yaitu metode sosiodrama, yaitu suatu cara untuk mempertunjukkan serangkaian perbuatan dari suatu peristiwa melalui pesan yang disampaikan. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Selanjutnya, klasifikasi media pembelajaran. Pertama, dilihat dari jenisnya, ada media auditif, media visual, dan media audiovisual. Yang kedua, dilihat dari daya liputnya, ada media dengan daya liput luas, dan ada media dengan daya liput terbatas. Yang ketiga, yaitu media dilihat dari bahan pembuatannya, ada media sederhana dan media kompleks. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan peran media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terdapat 6 kategori. Yang pertama, menggunakan media dalam proses belajar mengajar sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pengajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan situasi belajar. Yang ketiga, penggunaan media pengajaran merupakan bagian integral dengan tujuan dari isi pelajaran. Yang keempat, yaitu penggunaan media pengajaran bukan semata-mata alat hiburan. Yang kelima, yaitu penggunaan media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar mengajar. Baik, yang selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi dan kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan. Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Yang kedua, orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi dua kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widyaswara. Selanjutnya, bahan atau material. Bahan merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran, seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, program slide, alat peraga, dan sebagainya. Selanjutnya itu alat. Alat yang digunakan di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut juga dengan perangkat. Yang selanjutnya itu teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran.
Di dalamnya mencakup ceramah, permainan, tanya jawab, dan sebagainya. Yang selanjutnya latar. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik yang disengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran, termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang, pencahayaan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Karakteristik IPS di kelas rendah. Terhadap siswa kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 di SD, pembelajarannya merupakan pembelajaran yang bersifat konkret. Pembelajaran ini lebih sesuai diberikan bagi siswa di kelas rendah. Anak pada usia 7-8, kecenderungannya masih melihat hal-hal yang konkret daripada yang abstrak. Di dalam pembelajaran kepada siswa kelas rendah, gurulah yang memegang peranan penting di dalam menciptakan stimulus agar siswa menyadari kejadian-kejadian yang ada di sekitar lingkungannya. Pembelajaran bagi siswa kelas rendah di SD juga harus dipahami bahwa mereka masih banyak membutuhkan perhatian karena para siswa kurang terfokus dalam berkonsentrasi serta kurang adanya perhatian. Untuk menciptakan pembelajaran sehingga menjadi menarik dan efektif, maka guru harus dapat menggunakan berbagai strategi suasana, pendekatan, dan metode mengajar yang menarik pula. Penggunaan atau pemilihan strategi dan metode mengajar ini harus pula mempertimbangkan faktor-faktor atau hal-hal yang ikut terlibat atau memengaruhi dalam suatu proses belajar mengajar. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.